Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya akan tawasulan terlebih dahulu. Ila hadrati Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa salihin wa ila masyayikhina wa ila masyayikhi masyayikhina wa ila Yai Samsul Arifin wa ila Asad Samsul Arifin wa ila Yai Fawaid Asad Samsul Arifin wa ila Yai Afifuddin Muhajir Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo wa ila Yai Abdul Karim, Yai Makhrus Ali, Yai Imam Yahya Makhrus Sukorejo Lirboyo wa ila Yai Abdul Qahar Ujung Piring Bangkalan wa ila Yai Abdul Wahab bin Mas'ud Jetis Mojokerto wa ila Yai Salim Ashar Sendang Dhuwur wa ila Yai Imran Marzuki Berondong Lamongan wa ila walidi wa ila Yai Ahsan Haji pengarang kitab Jurmiyah wa ila Yai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani pengarang kitab Syarhul Khalil yang malam ini saya baca. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihima wa bi ulumi sairi salafi salihina fitarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Itu matanya. Saya membaca matanya terlebih dahulu, kemudian sarahnya. Walin nasbi ialah bagi i'rab nasab ai min haitsu huwa, artinya dilihat dari huwa. Huwa ini dikembalikan kepada walin nasbi. Artinya dilihat dari nasab sendiri. Bukan nasab sebagai tanda isim, juga bukan nasab sebagai tanda fi'il. Ya nasab dalam perspektif nasab itu sendiri. Jarun majrurun sebagai jar majrur, menjadi jar majrur. Khobarun muqaddamun menjadi khobar muqaddam.
Jadi wali nasbi ini sebagai khobar muqaddam. Sebenarnya begini, secara dohir memang wali nasbi yang menjadi khobar muqaddam secara dohir. Tapi sebenarnya sejatinya yang menjadi khobar muqaddam itu bukan wali nasbi. Boten. Tapi sesuatu yang ada, yang berada di dalam wali nasbi itu. Khamsu alamatin mubtada'un mu'akhorun. Adapun lafadz khamsu alamatin ialah mubtada'un mu'akhorun, menjadi mubtada' mu'akhor. Wa takdiru, adapun takdiran walin nasbi khamsu alamatin ialah wa khamsu alamatin kainatun lin nasbi. Maknanya wa khamsu alamatin, adapun 5 tanda itu kainatun, berada lin nasbi bagi i'rab nasab. Artinya sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa lin nasbi itu secara dohirnya saja sebagai khobar muqaddam. Tapi sebenarnya sejatinya yang menjadi khobar muqaddam itu ya kainatun, sesuatu yang ada menjadi milik nasab. Jadi sesuatu yang ada yang menjadi milik nasab inilah yang sejatinya menjadi khobar muqaddam, bukan wali nasbi. Alamatin, adapun alamatin mudhafun ilaih, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Al-fathatu badalun, ialah menjadi badal. Alamatun asliyatun, fathah itu alamatun asliyatun, menjadi tanda asli. Jadi fathah itu menjadi tanda aslinya nasab. Qaddama, mendahulukan. Siapa Imam Musonef al-fathata kepada fathah. Jadi Imam Musonef itu mendahulukan fathah ini sebagai tanda nasab. Alasannya li'annaha, karena sesungguhnya fathah itu al-aslu, asli, tanda asli. Fathah itu kenapa didahulukan? Li'annaha al-aslu, karena fathah menjadi tanda asli. Wa'aqoba, dan mengiringkan siapa Imam Musonif ha kepada fathah bil alifi, dengan alif. Jadi setelah fathah itu menjadi tanda nasab yang pertama, berikutnya adalah alif. Kenapa alif diletakkan setelah fathah? Li'annaha, karena sesungguhnya alif itu tansa'u, lahir apa alif anha dari fathah. Jadi alif itu lahir dari fathah. Misalnya gini, misalnya saja huruf ba. Huruf ba ini diharokati fathah, ketemu dengan alif kan menjadi ba.
menjadi ba, agak panjang. Artinya apa? Artinya alif ini memang lahir dari fathah. Tandanya apa atau buktinya apa? Sebagaimana yang saya ucapkan tadi, ketika ba fathah itu menjadi ba, tapi ketika ketemu dengan alif itu menjadi ba. Nah, ba ini mengindikasikan bahwa memang alif itu terlahir dari fathah. Wasalasa. Wasalasa dan menomor-tigakan siapa Imam Musonef? Bil kasroti dengan kasroh. Li'anaha karena sesungguhnya kasroh itu uhtul fathati, saudaranya fathah. Jadi kasroh itu saudaranya fathah. Kalau dengan domah bentuknya itu kan jauh. Tapi kalau fathah dengan kasroh itu kan serupa. Cuman bedanya kalau fathah itu posisinya di atas, kalau kasroh itu posisinya di bawah. Fit tahriki di dalam harokat. Jadi memang secara harokat antara fathah dengan kasroh itu memang serupa secara harokat. Fit tahriki. Itu yang menjadi argumentasi kenapa dikatakan bahwa kasroh itu menjadi saudaranya fathah. Wa'aqobaha, wa'aqoba, dan mengiringkan siapa Imam Musonif ha kepada kasroh bilyai dengan ya. Jadi setelah kasroh itu Imam Musonif mengurutkan yaitu ya menjadi tanda nasab. Alasannya apa? Li'annaha karena sesungguhnya ya itu bintul kasroti, putrinya kasroh. Jadi ya itu menjadi anak perempuannya kasroh. Misalnya seperti ini, ba di harokati kasroh ketemu ya itu kan bi gitu. Nah, ba di harokati kasroh ketemu ya itu kan menjadi bi. Nah, bi ini menunjukkan bahwa memang ya ini menjadi putrinya, kasroh. Wa khotama dan mengakhirkan siapa Imam Musonif binuni dengan nun. Nun ini diletakkan di akhir oleh Imam Musonif sebagai tanda fathah. Kenapa? Alasannya adalah libu dil musyabahati, karena jauhnya keserupaan fiha dengan nun. Nun ini kan di antara tanda nasab bentuknya memang paling tidak serupa dengan tanda-tanda yang lain. Fathah, alif, kasroh, iya itu kan memper-memper. Tapi kalau dengan nun ini kan jauh. Oleh karena itu Imam Musonif mengakhirkan nun sebagai tanda i'rabnya nasab di paling akhir.
Walikulin min hadhil alamatil khamsi. Walikulin ialah bagi masing-masing min hadhil alamatil khamsi dari tanda 5 ini mawadhi'u adapun beberapa tempat tahussuha yang dikhususkan, yang telah ditentukan apa hadhil alamah ha kepada mawadhi'. Artinya gini, fathah, alif, kasroh, iya, nun itu bukan ditempatkan secara acak, bukan secara kebetulan, boten. Ini memang disusun, didesain lah kalau sekarang didesain. Didesainnya itu bukan sakarepe dhewe, boten. Tapi memang ini ditata sedemikian rupa, diposisikan sedemikian rupa, alasannya pun dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan sebagaimana yang ada di kitab ini. Seperti itu. Wal alifu wal kasrotu wal ya'u wa hadfun nuni. Ini matan. Kemudian terjemahannya atau syarahnya, alif, kasroh, ya, hadfun nun itu alamatun far'iyatun. Alamatun far'iyatun menjadi tanda far'iyah. Tanda far'iyah itu tanda cabang. Kebalikan dengan tanda usuliyah. Kalau usuliyah itu tanda aslinya, tapi kalau far'iyah ini tanda cabang, tanda pengganti niabatan dari fathah. Jadi alif, kasroh, ya, dan hadfun nun ini menjadi tanda ganti, menjadi tanda cabang far'iyah. Naibatun sebagai ganti anil fathati dari fathah. Nahwu contohnya apa? Az-zaidani lan yakuma. Az-zaidani adapun zaid 2, itulah yakuma tidak akan berdiri. Siapa? Zaid 2. Az-zaidani ini rofa dengan tanda rofaknya alif. Kemudian layakuma ini nasab karena kemasukan lan, dan tanda nasabnya itu nun yang dibuang karena ini fi'il mudhari'. Fa'amal fathatu fa'ul fasihati. Fa'nya ini adalah fa' fasihah. Jadi fa'amal fathatu. Fa'nya fa'amal fathatu itu fa'ul fasihati. Fa' fasihah. Ai artinya idza aradta, apabila berkehendak, siapa kamu, bayana mawadhi'il fathati, menjelaskan beberapa tempatnya fathah, fa'amal fathatu, maka adapun fathah, ama itu harfu syartin wa tafsilin, huruf syarat dan huruf tafsil. Jadi kalau kita menemui di kitab-kitab itu ama itu adalah huruf syarat dan juga huruf tafsil. Al-fathatu mubtadaun, menjadi mubtada. Fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a.
Fatakunu maka ada apa fathah? Ada itu alamatan menjadi tanda linasbi bagi irob nasab fi salah sati mawadi'a di 3 tempat. Jadi fathah itu menjadi tandanya nasab di 3 tempat. Yaitu fil ismil mufradi, satu di dalam isim mufrad. Ai sawaun kana, sama juga ada apa isim mufrad itu munsorifan, isim mufrad yang munsorif, isim mufrad yang bertanwin, au ghairu munsorifin atau tidak bertanwin. Jadi isim mufrad baik itu bertanwin atau yang tidak bertanwin. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan wa Ahmada. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan kepada Zaid, wa Ahmada dan Ahmad. Zaidan itu isim mufrad munsorif. Ahmada itu isim ghairu munsorif karena tidak menerima tanwin. Kemudian ada contoh lagi. Ra'aitu Zaidan wa Abdallahi wal Fata wal Qadi wa Gulami. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan kepada Zaid, wa Abdallahi dan Abdullah, wal Fata dan seorang pemuda, wal Qadi dan seorang Qadi, seorang jaksa, seorang hakim, wa Gulami dan pembantu saya. Semua ini isim mufrad. Semua ini isim mufrad. Wal fata itu isim maksur. Fata itu isim maksur. Kenapa? Karena di belakangnya itu alif. Fathah ketemu alif itu kan alif itu kan mabni sukun. Jadi enggak boleh. Kemudian qadhi. Qadhi itu isim mangkus karena berakhiran ya. Kemudian wagulami itu dimudhofkan kepada ya mutakalim, wagulami dimudhofkan kepada ya mutakalim. Itu contoh-contoh isim mufrad sebagai tempatnya fathah dalam kedudukannya sebagai i'rab nasab. Selain fathah, selain apa itu? Selain isim mufrad, apa? Wajam it-taksiri, jamak taksir. Jadi fathah itu tempatnya ada di isim mufrad, yang kedua di jamak taksir. Nahwu ra'aitu ar-rijala wal hunuda wal usaro wal adaro. Semua ini jamak taksir. Ar-rijala ini jamak taksir. Laki-laki, saya melihat beberapa laki-laki, saya melihat beberapa hindun. Al-hunuda. Kemudian al-usaro, saya melihat tawanan. Ini dari golongan laki-laki, jamak taksir, tapi dari golongan laki-laki. Wal adaro, dan para gadis.
Ra'aitu arijala wal hunuda wal usara wal adara. Saya melihat beberapa laki-laki, melihat beberapa hindun, melihat beberapa tawanan, dan melihat beberapa gadis. Jadi keempat-empatnya ini jamak taksir. Selain itu, wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari'. Idza dakhala, apabila masuk alaihi atas fi'il mudhari' apa nasibun, amil yang menasobkan. Nahwu lan yakuma zaidun. Contohnya adalah lan yakuma zaidun. Lan yakuma, tidak akan berdiri siapa zaidun zaid. I'rabuhu, adapun i'rabnya lafat lan yakuma zaidun lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Lan ini adalah huruf nafi, menafikan fi'il mudhari', kemudian wa nasbin, menasobkan fi'il mudhari'. Yang ketiga lan ini wastiqbalin. Ketika fi'il mudhari' kemasukan amil nasab berupa lan, maka fi'il mudhari' itu menjadi murni zaman istiqbal. Tapi ketika tidak kemasukan lan, itu kan bisa zaman hal, bisa pula zaman istiqbal. Tapi ketika kemasukan lan, maka otomatis murni menjadi zaman istiqbal. Yakuma, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi, adapun tanda nasabnya yakuma itu fathatun dohiratun, fathah yang terlihat, yang tampak, fi akhirihi, di akhir lafat yakuma. Lan yakhsha amrun, lan yakhsha amrun, tidak akan khawatir siapa amrun Umar. I'rabuhu, adapun i'rabnya lan yakhsha amrun itu lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin, sama kayak di atas. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yakhsha, lafat yasa, adapun lafat yasa itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi, adapun tanda nasabnya yakhsha itu fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan, alal alifi, atas alif. Muni'a, menghalangi, min duhuriha, dari tampaknya fathah, apa at-ta'adzuru. Ta'adzuru itu apa ya? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kalau disusun seperti itu, karena alif itu kan mabni sukun. Jadi tidak mungkin diperlihatkan, tidak mungkin ini diperlihatkan. Muni'a min duhuriha at-ta'adzuru, menghalangi dari tampaknya fathah apa ketidakmungkinan.
Kemudian amrun, i'rabnya fa'ilun marfu'un, sebagai fa'il yang dibaca rafa bidhammatin dhahiratin, dengan domah yang terlihat fi akhirihi, di dalam akhirnya, di dalam akhir lafadz amrun. Qauluhu idza dakhala alaihi nasibun, adapun perkataannya Imam Musonif idza dakhala alaihi nasibun, idza dakhala, apabila masuk alaihi, atas fi'il mudhari apa nasibun amilnya menasobkan. Sarahnya adalah hajata, tidak butuh siapa Imam Musonif, tidak ada kebutuhan siapa Imam Musonif ilaihi, kepada qauluhu, li'anna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu itu la yunsobu, tidak dibaca nasab, illa binasibin, kecuali dengan amil nasib. Jadi tidak mungkin fi'il mudhari' tahu-tahu menjadi nasab dengan sendirinya tanpa kemasukan amil nasab, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Lakinnahu, karena sesungguhnya fi'il mudhari' lakinnahu, karena sesungguhnya Imam Musonif dzakarahu, menutur siapa Imam Musonif hu, kepada qauluhu, taudhihan, karena untuk menjelaskan. Jadi Imam Musonif itu sebenarnya tidak ingin memperpanjang lebar dalam bab ini. Kenapa beliau masih sedikit menyebutkan taudhihan, untuk menjelaskan. Walam yadkurhu, dan tidak menutur, tidak akan menyebutkan siapa Imam Musonif hu, kepada qauluhu fi nadhairiha dal maudhi'i, di dalam hal-hal yang sama di tempat ini. Jadi sudah jelas bahwa Imam Musonif tidak mungkin menyebutkan lagi, karena sudah disebutkan di ini, di tanda rafa, sehingga di nasab ini tidak perlu diulas panjang lebar lagi. Iktifaan, karena mencukupkan siapa Imam Musonif bidzikrihi, dengan sebutannya, dengan tuturannya, dengan penjelasannya Imam Musonif kepada qauluhu bidzikrihi huna, iktifaan bidzikrihi huna, karena mencukupkan siapa Imam Musonif dengan menyebut qauluhu di sini. Tolaban li ikhtisari, karena mencari keringkasan. Jadi nggak perlu dipanjang lebarkan, dibahas lagi, karena sudah diterangkan di i'rab rafa. Jadi kalau ini ditulis lagi, dipaparkan lagi, disebut lagi, itu kan mengulang-ulang, padahal sama. Jadi Imam Musonif tidak perlu mengulang keterangan yang telah dijelaskan oleh
Imam Musonif di tanda rofa. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ini contoh nasab di dalam Al-Quran. Lan yanala, sebelum ada lan itu kan yanalu. Ketika kemasukan lan menjadi nasab lan yanala, tidak akan menimpa Allah kepada Allah apa luhumuha, daging-daging korban, wala dima'uha, dan darah-darah korban. Walam yatasil bi akhirihi syai'un, walam yatasil, dan tidak bersambung bi akhirihi, dengan akhirnya fi'il mudhari' apa syai'un, sesuatu. Ini lanjutan tadi. Idza dakhala alaihi nasibun walam yatasil bi akhirhi syai'un, sama saja dengan dinasab. Jadi fi'il mudhari' itu ketika tidak bertemu dengan apa? Dia dibaca nasab asalkan satu, tidak bertemu dengan nun taukid, nun niswah, kemudian bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan yang terakhir adalah ya mu'anas mukhatabah. Jadi 5. Jadi fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang 5. 5 itu apa? Nun niswah, nun taukid, kemudian alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'anas mukhatabah. Itu keterangannya. Mimma, dari sesuatu, taqaddama, yang sudah dulu, apa ma fi alamati raf'i, di tanda rafa, ya kan? Berarti benar. Jadi memang sudah dijelaskan di tanda rafa. Nahwu lan yadriba, lan yakhsha. Kalau lan yadriba ini sahih akhir, fi'il mudhari' sahih akhir. Kalau lan yakhsha ini fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sahih akhir itu berarti tidak bertemu dengan huruf ilat, tidak bertemu dengan alif, tidak bertemu dengan ya, tidak bertemu dengan wawu. Tapi kalau lan yakhsha ini kan bertemu, maka kemudian ini dikatakan sebagai fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi. Wa amal alifu sawaun kanat, sama juga ada apa al alifu alif itu malfudhotan, dilafatkan, ditampakkan, didohirkan alif itu. Contohnya adalah ro'aitu aba abdillahi. Ro'aitu, melihat siapa saya, aba abdillahi, kepada bapaknya Abdullah. Aba ini kan ada alifnya. Nah, alif ini memang menjadi tanda i'rab nasab yang terdapat di asmaul khamsah. Aba ada alifnya, alif ini alif malfudhotan, alif yang terlihat, yang bisa dilafatkan dengan mulut. Au muqaddaratan, atau alif yang dikira-kirakan. Nahwu ro'aitu abal qadhi. Ro'aitu abal qadhi, melihat siapa saya, abal qadhi, kepada bapaknya hakim atau jaksa. Aba, ketika alif bertemu alif,
Saya ulangi lagi, aba itu ada alifnya. Karena alif itu menjadi tanda i'rab nasab yang ada di asmaul khamsah. Aba gitu. Al-qadhi juga ada alifnya. Ketika ada alif, dua alif bertemu, maka tidak mungkin ada dua alif dengan yang seperti ini. Tidak mungkin. Jadi masa harus kemudian ro'a itu abal qadhi, kan nggak mungkin. Jadi ro'a itu abal qadhi. Alif yang menjadi tanda i'rab nasab yang terletak di asmaul khamsah ini disimpan. Sehingga yang ditampakkan itu alifnya al-qadhi. Seperti itu. Fatakunu alamatan linnasbi. Fatakunu maka ada apa alif alamatan ialah menjadi tanda linnasbi bagi i'rab nasab. Niyabatan sebagai ganti anil fathati dari fathah fil asma'il khamsati di dalam asma'ul khamsah. Nahwu contohnya di dalam Al-Quran ini. Nahfadu akhona di surat Yusuf ayat 65 itu ada salah satu ayat yang bisa dijadikan contoh. Nahfadu akhona ini sebenarnya ucapan dari saudaranya Nabi Yusuf. Nahfadu, kami akan menjaga akhona kepada saudara kami. Maksudnya kepada saudara kami itu ya Nabi Yusuf. Nahfadu akhona, kami akan menjaga kepada saudara kami. Saudara kita. I'rabuhu, nahfadu. Ini i'rabnya nahfadu. Nahfadu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa litajarrudihi. Kenapa dibaca rafa litajarrudihi? Karena kosongnya, karena tiadanya min nasibi dari amil nasib, wal jazimi dan amil jazm. Jadi nahfadu itu dibaca rafa dikarenakan tidak ada amil nasib dan tidak ada pula amil jazm. Wa alamatu rafi, adapun tanda rafa'nya nahfadu dhammatun dhahiratun, dhamma yang terlihat fi akhirihi di dalam akhir lafat nahfadu. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya lafat nahfadu itu dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan wujuban secara wajib. Takdiruhu, adapun takdirannya nahnu ialah lafat nahnu. Jadi nahnu ini dhamir mustatir wujub, tidak boleh ditampakkan, memang wajib untuk disimpan. Dhamir yang wajib untuk disimpan nahnu. Akhona maf'ulun bih. Akhona ini sebagai maf'ul bih ialah maf'ulun bih, menjadi maf'ul bih mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbih, adapun tanda nasabnya akhona al-alifu adalah alif niyabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Jadi alif itu niyabatan sebagai ganti dari fathah. Alif itu pengganti far'iyah, kalau fathah itu asliyah, menjadi tanda asli. Li'annahu, karena lafat akhona minal asma'il khamsati ialah bagian dari asma'ul khamsah. Akho mudhafun ialah mudhaf, mudhafun ialah mudhaf, kemudian na mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih ialah sebagai mudhaf ilaih.
Jadi akhona, akho itu mudhof, na itu mudhof ilaih. Mabniyun ala sukuni, yang dimabnikan ala sukun atas sukun fi makhali jarin, atas kedudukan jar. Nahwu ra'aitu abaka wa akhoka, abaka wa akhoka. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Ro'a ini fi'il, kemudian tu ini fa'il. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Abaka wa akhoka maf'ulun bih, ialah sebagai maf'ul bih mansubun yang dibaca nasab bil alifi dengan alif, niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Wal kafu ialah mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Wa akhoka, adapun lafadz akhoka atfun, diatofkan. Wama asbaha dalika, wama asbaha dalika, wama dan sesuatu asbaha yang menyerupai apa mandalika, mengkono kalau bahasa Jawa itu. Yang seperti itu dikembalikan kepada abaka wa akhoka. Nahwu ra'aitu hamaka wafaka wadamalin. Ra'aitu hamak, sebenarnya bukan hamaka tapi hamaki. Yang benar itu hamaki. Jadi ra'aitu hamaki wafaka wadamalin. Melihat siapa saya kepada ipar kamu, kemudian orang yang mempunyai harta. Wadamalin. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annasi salimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan, saya dikasih masukan, dikritik, ditepakne, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi saya, bagi panjenengan, untuk belajar melatih kembali khasanah intelektual pesantren yang pernah kita pelajari pada waktu itu ketika kita masih nyantri. Kalau saya ini memang pernah nyantri di Sukorejo, pernah nyantri di Lirboyo, pernah nyantri di Al-Maghfirah, Jetis Mojokerto, kemudian pernah nyantri juga di Ujung Piring Bangkalan. Kepada teman-teman, kalau ada yang salah tolong saya ingatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.